Selamat pagi anak-anak. Hari ini hari Senin tanggal 23 November 2020. Nah, tadi kita sudah absen melalui Google Meet pukul 7.30. Sekarang kita lanjut belajar tematik. Nah, anak-anak, tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema 4, hidup bersih dan sehat di tempat umum. Pembelajaran yang kedua, hari ini kita belajar tentang cara menjaga kebersihan tempat umum. Nah, anak-anak perhatikan, cara menjaga kebersihan tempat umum itu contohnya. 1. Nah, menyapu jalan raya itu salah satu cara menjaga kebersihan tempat umum. Ya, karena jalan raya ini tempat orang-orang untuk entah itu kendaraan roda 4, roda 2, nah atau pejalan kaki. Nah, oleh karena itu kita harus menyapu dan membersihkannya supaya bersih dan indah dipandang mata, kemudian bebas dari penyakit ya. Ini anak-anak bisa lihat ya, yang pernah lihat di jalan raya bapak-bapak atau ibu-ibu yang memakai baju orange. Nah, mereka itu tugasnya membersihkan jalan raya. Oleh karena itu anak-anak kita membantu mereka dengan cara bagaimana? Tidak membuang sampah di jalan raya, tetapi buanglah pada tempatnya, taruh pada tempat sampah ya. Berikutnya, kedua, ini bapaknya sedang menggunting bunga ya, merapikan bunga ya. Nah, itu juga salah satu cara menjaga kebersihan tempat umum ya. Kedua ini nih ya. Bapak ini merapikan bunga supaya rapi, indah dipandang mata. Kemudian ketiga, menanam bunga atau menanam tanaman ya. Anak-anak lihat ya, kalau pas anak-anak lewat di jalan raya itu ada di pinggir jalannya itu ada tanaman. Nah, itu dibuat supaya bagus, indah ya. Jadi kalau orang, jadi ini kotanya juga bagus ya. Nah, gitu. Jadi ini bapak-bapak ini membantu untuk menanamin tanaman supaya tanamannya juga nanti bisa berguna ya. Berikutnya, menambah indahnya kota. Kemudian keempat adalah membersihkan selokan. Nah, ini bapak tentara ini mereka mengeluarkan sampah-sampah dalam selokan ini nih ya. Ya, mereka mengeluarkan sampah itu, sampah-sampahnya nak ya, banyak ya. Nah, kalau sampah ini tidak dikeluarkan dari selokan ini, kalau hujan deras, nah bisa mengakibatkan banjir. Mengapa? Karena air hujan yang turun tidak bisa mengalir. Jadi tergenang ya, tersumbat ya, tidak bisa mengalir. Mengapa tersumbat? Karena banyak sampah. Jadi aliran air itu tidak bisa mengalir ya, anak-anak. Makanya nanti mengakibatkan banjir. Nah, informasi apa yang kamu peroleh dari gambar di samping anak-anak? Nah, jika ada yang membuang sampah di jalan raya, apa yang akan kamu lakukan? Nah, anak-anak, pasti kalau melihat temannya atau orang yang membuang sampah di jalan raya, kita harus tegur ya, anak-anak harus tegur supaya mereka membuang sampahnya pada tempat sampah ya. Anak-anak juga ingat, jangan membuang sampah di jalan raya atau di tempat umum, tetapi buanglah pada tempatnya, yaitu tempat sampah. Berikutnya, ayo kita membaca bersama-sama. Bacalah teks di bawah ini dengan nyaring ya. Nyaring itu lantang suaranya ya. Kebersihan dan keindahan jalan raya wajib kita jaga. Kebersihan jalan raya harus dijaga, sampah-sampah harus dibuang ke tempatnya. Di pinggir jalan raya hendaknya disediakan tempat sampah. Saluran air juga harus dibersihkan dan dirawat, supaya hal ini berguna untuk mengantisipasi agar tidak terjadi banjir. Nah, keindahan jalan raya juga harus diperhatikan. Jalan raya hendaknya dihiasi dengan taman ditanami berbagai jenis bunga. Jalan raya akan terlihat indah.
tanaman juga berguna untuk menyerap karbon dioksida. Dengan demikian, udara di jalan raya akan bersih. Pengguna jalan raya akan nyaman dan sehat. Nah, anak-anak perhatikan ya, apa aja yang kita perlu garis bawah di sini, yaitu sampah-sampah harus dibuang ke tempatnya. Kemudian, saluran air juga harus dibersihkan dan dirawat agar menghindari terjadinya banjir ya. Kemudian agar aliran airnya juga tidak mampet atau tersumbat ya. Berikutnya, jalan raya hendaknya dihiasi dengan taman, dibuat taman jalan rayanya di samping jalannya ya maksudnya. Dibuat taman supaya apa? Bisa ditanami berbagai jenis bunga. Nah, untuk apa bunga ini? Untuk memperindah suatu kota ya. Jadi memperindah kan kalau misalnya anak-anak kalau lihat bunga kira-kira senang atau tidak? Iya, pasti senang ya karena indah dipandang mata ya. Nah, kemudian anak-anak, sikap yang harus dimiliki untuk mewujudkan kerjasama dalam berolahraga, yaitu, ya kalau beberapa hari lalu, Miss Yerna sudah jelaskan, di dalam berolahraga itu ada membutuhkan kerjasama. Nah, olahraga yang membutuhkan kerjasama itu contohnya apa aja beberapa hari lalu? Ya, seperti olahraga main bola, ya sepak bola, kemudian bulu tangkis ya yang berdua satu ini nih berdua gitu ya. Nah, kemudian apalagi main basket, bola basket ya. Nah, cara kita mewujudkan kerjasama dalam berolahraga yaitu satu, mau membantu teman. Nah, mau membantu teman ketika berolahraga ya membantu teman. Kemudian kedua, memberi dukungan baik kepada teman sendiri maupun kepada lawan bermain. Jadi tetap anak-anak saling memberikan semangat ya, entah kepada kelompokmu sendiri atau kepada kelompok lawan bermain ya, supaya sama-sama semangat. Ketiga, kerjasama. Nah, anak-anak, mengapa harus dibutuhkan kerjasama dalam berolahraga? Supaya kompak ya. Jadi supaya kompak cara bermainnya, misalkan giliran siapa dulu yang pertama maju atau siapa dulu yang kalau misalnya main bola, siapa yang di depan, siapa yang di belakang gitu ya, siapa yang di samping kanan, siapa yang di samping kiri gitu ya. Jadi harus butuh kerjasama ya, kerjasama. Jadi kalau misalkan temennya lengah, nah temennya harus siap untuk membantu kerjasama ya. 4, jujur dalam bermain ya. Jujur dalam bermain. Jadi ketika misalkan dalam bermain itu mungkin kamu salah atau bagaimana gitu ya anak-anak ya. Nah, harus jujur ungkapkan kalau memang kamu salah gitu ya. Jangan berbohong. Begitunya ya anak-anak. Berikutnya kelima, sportif atau bersikap satria apabila kalah dalam bermain. Nah, anak-anak kalau misalnya kalah dalam bermain jadi sportif, jadi tidak marah-marah, tetapi berani menerima kekalahan. Kemudian anak-anak berani juga memberikan ucapan selamat kepada yang menang ya. Itu maksudnya ya anak-anak. Berikutnya, tugas anak-anak hari ini adalah tugas PKN. Anak-anak kerjakan halaman 170. Salinlah soal dan jawab di PSPR tematik, bukan di buku cetak ya anak-anak. Dikerjakannya soal disalin dan dijawab di PSPR tematik ya. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini anak-anak. Sampai ketemu besok. Selamat belajar anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.